Shalom, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak, Pak David Aritonang. Pada pagi hari ini kita akan melakukan devosi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap napas kehidupan, buat setiap sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami Tuhan akan melakukan devosi kami Tuhan. Mari Engkau sertai setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan motivasi yang benar untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom sekali lagi. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, mengikuti devosi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini tema devosi kita adalah penyesalan terbesar, ya. Kita akan membaca ayat Alkitab yang diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak ulangi ya. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak berharap kalian juga bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. Dan Bapak akan bacakan untuk kita semua. Matius 27 ayat 1 sampai 4. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Demikian firman Tuhan. Dan sebelum melanjutkan devosi kita, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Kalian boleh refleksikan di rumah masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menyesal? Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perbuatan menyesal itu membuat kalian semakin lebih baik atau semakin lebih buruk untuk bertindak? Kemudian pertanyaan ketiga, kapan kalian terakhir menyesal? Nah, semoga bisa kalian refleksikan di rumah masing-masing, ya. Dan kalau berbicara tentang menyesal, ya, menyesal itu artinya merasa sedih, ya. Kenapa merasa sedih? Karena perbuatan yang terjadi di masa lalu, ya. Bapak yakin percaya menyesal itu tidak terjadi terlebih dahulu sebelum bertindak, akan tetapi bertindak dulu terjadi baru nanti pada akhirnya menyesal, ya. Bapak ada satu artikel di negara Belgia pernah dilakukan survei terhadap warga negara yang berusia 60 tahun ke atas tentang penyesalan terbesar yang terjadi dalam hidup mereka. Hasilnya 72% menunjukkan menyesal karena mengabaikan waktu selama hidup, ya. Kemudian 67% menyesal karena merasa salah memilih pekerjaan. 63% merasa menyesal karena tidak mendidik anak dengan benar. 58% menyesal karena kurang berolahraga dan menjaga kesehatan, dan 11% menyesal karena tidak memiliki uang yang cukup, ya. Bapak yakin percaya, Bapak sendiri, kalian juga sebagai siswa pasti pernah menyesal, ya. Namun Bapak yang perlu tekankan pada saat ini adalah menyesal itu akan kemungkinan menghasilkan dua sikap, ya, menghasilkan dua sikap. Yang pertama, bisa menjadi stimulus untuk kita berbuat lebih baik lagi, akan tetapi bisa juga tidak, ya. Itu tergantung pilihan kalian, ya, tergantung pilihan Bapak, tergantung pilihan kita bersama-sama, ya. Di dalam ayat Alkitab ini kita melihat konteksnya adalah si Yudas Iskariot, ya. Pada saat itu dia menjual
Yesus yang tidak bersalah dengan 30 keping emas perak ya. Kemudian setelah dia melihat dan mengetahui ternyata bahwa Yesus akan dibunuh, menyesallah ia ya. Bapak akan bacakan ayat 3 sekali lagi ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua ya. Ketika Yudas menyesal, dia mengembalikan uang perak yang telah didapatkannya setelah menjual Yesus, dan pada akhirnya nanti Yudas mengakhiri hidup dengan bunuh diri ya. Kita bisa melihat ya konteksnya, Yudas pertama kali menjual Yesus ya, itu tindakan, kemudian penyesalan datang kemudian ya. Kita lihat di ayat ketiga, menyesallah ia, dan ketika dia menyesal, dia menyerahkan uang emas perak itu kembali kepada kepala dan tua-tua, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, dan Bapak simpulkan bahwa penyesalan yang dilakukan oleh Yudas mengakibatkan dia menjadi bunuh diri ya. Nah, itu adalah contoh bahwa penyesalan itu pada akhirnya tidak baik ya, berbuat tidak baik. Namun sekarang Bapak tekankannya, harusnya ketika kita sudah menyesal, ketika Bapak sudah menyesal, kita harus bisa berbalik dari perbuatan salah kita, dan kita harus berkomitmen untuk berbuat lebih baik lagi untuk waktu kedepannya ya. Penyesalan adalah kesempatan bagi Allah ya untuk mencurahkan anugerah pengampunan dan memulihkan hidup kita. Kalau kita mengetahui banyak orang yang bahkan tidak dapat menyesal ya. Ketika kita sudah menyesal, berarti paling tidak kita sudah sadar dengan kesalahan kita ya. Ketika kita sudah menyesal, berarti kita sudah sadar dengan kesalahan kita. Nah, tindakan yang harus kita laksanakan selanjutnya setelah sadar adalah melakukan perbaikan diri ya, bukan pasrah ya. Makanya rasa menyesal itu tidak cukup hanya ketika menyadari ya kesalahan, akan tetapi menyesal itu harus dibarengi dengan, harus didampingi dengan komitmen untuk berubah, berbuat baik untuk waktu kedepannya lagi ya. Dan Bapak yakin dan percaya, ketika kita sudah menyesal, sadar dan berkomitmen untuk berbuat baik, di sana akan ada pertumbuhan secara baik rohani kita. Karena Bapak yakin dan percaya, kebutuhan rohani kita harus terus menerus sepanjang hari kita sirami dengan firman Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita rindu kepada Tuhan ya. Dan Bapak bacakan sekali lagi ya ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua ya. Bapak berharap melalui devosi pada pagi hari ini, setiap tindakan penyesalan kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan bukan menikmati dosa. Bapak juga berharap kalian semakin berkomitmen, semakin bisa lebih objektif dan bisa menentukan keputusan yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang teman inginkan, tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan ya. Mari kita melihat bersama-sama kelemahan dalam diri kita masing-masing. Mari kita lihat bersama kelebihan dalam diri kita masing-masing, dan semoga kita bisa semakin dekat dengan Tuhan melalui kelebihan dan kelemahan kita ya. Bapak berharap ini menjadi satu refleksi yang baik untuk kita pada pagi hari ini. Jangan terlalu banyak menyesal tapi tidak ada perubahan yang ditunjukkan dalam sikap ya. Harusnya ketika terjadi penyesalan, mari kita bersama-sama bertindak lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengetahui setiap hal dalam hidup kita secara keseluruhan di dalam hidup kita, apapun yang terjadi ya. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan Bapak berharap acara devosi yang kita laksanakan pada pagi hari ini bukan hanya sebagai rutinitas, akan tetapi membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk benar-benar bisa bertanggung jawab dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Biarlah kami semakin berhikmat, semakin bijaksana dalam menentukan setiap keputusan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah. Mari Engkau sertai mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan juga hati yang mau taat terhadap setiap peraturan ataupun instruksi yang diberikan oleh guru-guru di sekolah Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan, berilah ketaatan kepada orang tua mereka Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan biarlah orang tua dapat membantu anak-anak kami ini untuk semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau juga memulihkan setiap keluarga mereka masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, inilah tanggung jawab kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kita akan semakin bertumbuh dari hari ke hari bersama dengan Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.